Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang transformasi linear. Nah, adapun pokok pembahasan dari transformasi linear ini ada tiga. Yang pertama ada definisi transformasi linear, yang kedua ada matriks transformasi, dan yang ketiga ada kernel dan jangkauan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke definisi transformasi linear. Di sini terdapat definisi 1. Jika T memetakan V ke W, maka T itu disebut transformasi linear dari V ke W jika dua sifat berikut berlaku untuk semua vektor U dan vektor V dalam V dan semua skalar K. Nah, sifatnya itu ada dua. Yang pertama ada additivity property, di mana transformasi dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V akan sama dengan transformasi dari vektor U ditambah transformasi dari vektor V. Yang kedua itu homogeneity property, transformasi dari K dikali vektor U sama dengan K dikali transformasi vektor U. Nah, jadi transformasi linear ini adalah pemetaan dari sebuah ruang vektor ke ruang vektor lainnya. Nah, V ini kita sebut sebagai domain, dan W ini sebagai range. Contoh, kita punya transformasi dari ruang 2 ke ruang 3. Ruang 2 ini adalah XY, maka akan berubah ke X, Y, X min Y. Nah, vektornya ini berubah dari semula yang vektor R2 menjadi vektor berdimensi R3 sesuai dengan rumusnya. Jadi transformasi itu dapat kita artikan sebagai sebuah perubahan bentuk. Misalkan contoh lain, kita punya T memetakan dari ruang 4 ke matriks 2 kali 2. Nah, ruang 4 ini misalnya vektornya itu ada A, B, C, D. Nah, transformasinya itu akan berubah menjadi matriks 2 kali 2. Misalnya matriks KB, CD. Untuk mengatakan T ini adalah sebuah transformasi linear, maka kita harus membuktikan kedua aksioma yang tadi, aksioma 1 dan aksioma 2 ini. Untuk aksioma yang pertama itu, haruslah semua vektor U dan V itu berada dalam V, atau domainnya. Kemudian akan berlaku sifat transformasi dari penjumlahan vektor U ditambah V sama dengan transformasi dari vektor U ditambah transformasi dari vektor V. Untuk yang kedua ini, aksioma yang kedua, berlaku untuk semua skalar K. Maka transformasi dari K dikali vektor U sama dengan K dikali transformasi dari vektor U. Kemudian, dalam hal khusus, di mana V sama dengan W, transformasi linear T disebut operator linear pada ruang vektor V. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, misalkan nih, kita punya T memetakan dari R2 ke R2. Nah, di sini tidak terjadi perubahan bentuk, karena dari R2 tetap ke R2. Jadi ini kita sebut sebagai operator linear. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal.
Di sini ada contoh 1. Periksa apakah T, di mana T memetakan ruang 2 ke ruang 3 dengan rumus itu merupakan transformasi linear. Nah, T ini, R ini, R2, kita sebut sebagai domain. Kemudian R3 ini kita sebut sebagai range. Yang ini merupakan rumus transformasi. Rumusnya ya. Bagaimana cara penggunaan rumus ini? Nah, misalkan ya, ini kan memetakan dari ruang 2 ke ruang 3. Jadi kita punya transformasi dari misal katakanlah vektornya itu 4, 2. 4, 2. Nah, yang 4 ini berkorelasi dengan X. Kita misalkan sebagai X dan 2 ini sebagai Y. Ketika kita transformasikan akan berubah sesuai rumus tadi. Rumusnya yang ini. Yang Y min X kita masukkan Y-nya. Berarti 2 dikurang 4. X-nya 4. Min Y-nya min 2. Jadi hasilnya min 2, 4, min 2. Nah, ruang 2 ini hasil transformasi dari vektor 4, 2 setelah ditransformasikan menggunakan rumus tadi akan menghasilkan vektor min 2, 4, min 2. Jadi yang awalnya vektor ruang 2 menjadi ruang 3. Sekarang kita akan membuktikan apakah ini merupakan transformasi linear. Jadi yang pertama, kita ambil dulu sembarang vektor A dan vektor B. Ambil sembarang ini memang harus 2 ya vektornya. Lalu terletak pada domain. Domainnya di sini R2. Dan skalarnya itu pada bilangan real. Kita misalkan vektor A itu unsurnya ada A1, A2. Kemudian vektor B itu unsurnya ada B1, B2. Nah, transformasi dari A ini, transformasi dari unsur A1, A2, vektor ini, yang A1 ini bisa kita sebut sebagai X. Dan yang A2 itu sebagai Y. Jadi berdasarkan rumus yang diberikan di awal, transformasinya itu akan menjadi A2 kurang A1, Y min X. X-nya itu A1, lalu min Y itu min A2. Selanjutnya, untuk transformasi pada B, itu vektor B unsurnya ada B1, B2, sehingga ketika vektor B itu ditransformasikan, ini sama ya, B1 itu jadi X, dan B2 itu jadi Y. Pakai rumus yang awal juga, B2 kurang B1, lalu B1 dan min B2. Next. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah transformasi dari hasil penjumlahan vektor A ditambah B itu sama dengan transformasi dari vektor A ditambah transformasi dari vektor B. Nah, vektor A ditambah vektor B tadi kan kita tambahin ya, unsurnya ada A1, A2 sama B1, B2. Jadi dapat kita tulis ini A1 tambah B1, A2 tambah B2. Nah, dari rumus transformasi tadi, Y min X, X dan min Y, yang tadi, bisa kita tulis berarti A2 tambah B2 dikurang A1 tambah B1, lalu X-nya A1 tambah B1 dan min Y min A2 tambah B2. Bisa kita pecah lagi, jadi A2 kurang A1, yang ini dikurang yang ini.
kemudian B2 dikurang B1, lalu A1 tambah B1 ini min dikali A2 dikurang B2. Nah, vektor ini juga bisa kita pecah lagi menjadi dua vektor, ada vektor sebelah kiri dan vektor sebelah kanan. Nah, berdasarkan yang udah kita misalkan tadi, ingat kan kalau ini merupakan transformasi dari unsur A1, A2, ya kan? Yang ini unsurnya transformasi dari vektor B1, B2. Nah, karena A1, A2 ini merupakan unsur dari vektor A, dan B1, B2 ini merupakan unsur dari vektor B, maka terbukti transformasi dari hasil penjumlahan A ditambah vektor A tambah vektor B itu sama dengan transformasi dari vektor A ditambah transformasi dari vektor B. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma kedua. Nih, transformasi dari K dikali vektor A sama dengan K dikali transformasi dari vektor A. Transformasi K dikali vektor A. Nah, jadi kita kalikan ya unsurnya. K kali A1, K kali A2. Nah, di sini ada rumus transformasi tadi. Y min X berarti K kali A2 dikurang K kali A1. Kemudian X itu K kali A1 dan min Y. Mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Harusnya ini K dikali min A2 ya. K kali min A2. Bisa kita keluarkan K-nya karena ada semua K di sini. Kemudian berarti di sini dikali A2 kurang A1, A1 dan min A2. Ini sama kan dengan yang ini. Nah, berarti ini merupakan transformasi dari unsur A1, A2. Kita tulis. Nih. Karena transformasi dari unsur A1, A2 itu sama dengan transformasi A. Jadi, transformasi dari K kali vektor A sama dengan K dikali transformasi vektor A. Karena kedua aksioma ini sudah dibuktikan, maka T tersebut merupakan transformasi linear. Selanjutnya ke contoh 2. Misalkan T merupakan suatu transformasi dari matriks 2 kali 2 dan R yang didefinisikan oleh transformasi dari vektor A sama dengan determinan dari A untuk setiap matriks A itu elemen matriks 2 kali 2 ya. Oke. Jadi kita punya T memetakan dari M22, 2 kali 2 ke R. Rumus transformasinya itu yang ini ya, TA determinan A. Jadi misalkan kita punya matriks 2, 1, 3, 1. Maka akan berubah menjadi determinannya berapa nih? 2 kali 1, 2 dikurang 1 kali 3, 3. Berarti min 1. Nah, terlihat perubahan bentuk yang semula dari matriks 2 kali 2 menjadi skalar. Sekarang kita akan membuktikan apakah T itu merupakan transformasi linear. Sama seperti tadi, pertama kita ambil dulu sembarang matriks A dan B itu yang terdapat pada domainnya matriks 2 kali 2. Dan K untuk setiap bilangan real. Kita misalkan lagi. Misalkan A itu unsurnya ada A, B, C, D. Lalu B itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, transformasi dari matriks A ini adalah determinannya. Determinannya kan ini. Bisa kita kalikan A kali D dikurang B kali C. Kemudian selanjutnya untuk yang B itu juga sama. Berarti transformasi dari B itu A aksen, D aksen, kurang B aksen, C aksen.
Nih. Jadi kita mau membuktikan transformasi dari hasil penjumlahan matriks A tambah B itu sama dengan transformasi dari A, matriks A ditambah transformasi dari matriks B. Bisa kita tulis ya, ini kan matriks A tambah B berarti A tambah A aksen, nih, terus B tambah B aksen, kita operasikan penjumlahan unsur-unsurnya. Terus rumus transformasinya tadi kan determinannya, berarti A tambah A aksen dikali D tambah D aksen, dikurang B tambah B aksen dikali C tambah C aksen. Ini karena sedikit sulit ya, jadi kita bisa membuktikannya itu dari bawah. Kan hasil akhirnya kita mau dia itu sama dengan transformasi dari matriks A ditambah transformasi dari matriks B. Nah, transformasi ini kan bisa kita tulis sebagai, nih, transformasi dari unsur-unsurnya tadi. Lalu determinannya, hasil transformasinya kan determinan. Kita tulis nih. Berarti AD kurang BC tambah A aksen D aksen kurang B aksen C aksen. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. Kalau misalnya kita kalikan ya yang ini. Nah, dia tuh tidak sama dengan yang mau kita buktikan. Jadi, aksioma satu ini tidak terbukti. Karena aksioma satu tidak terbukti, kita tidak perlu membuktikan aksioma yang kedua, karena T itu pasti bukan transformasi linear. Baik, selanjutnya itu matriks transformasi, materi yang kedua. Misalkan kita punya matriks berordo M kali N. Terus ada A adalah suatu matriksnya. Jika notasi matriks digunakan untuk vektor di ruang M dan N, maka dapat didefinisikan suatu fungsi ruang N ke T pemetaan ruang N ke ruang M dengan T transformasi dari X itu sama dengan matriks A dikali X untuk setiap X-nya itu terdapat pada V. Nah, lalu jika T ini memetakan dari ruang N ke ruang M merupakan transformasi linear, maka ukuran matriks transformasi adalah M kali N. Misalkan kita punya transformasi dari ruang 2 ke ruang 3. Jadi berapa nih ukurannya? Berarti ukurannya itu 3 kali 2. Nah, untuk yang ini, nah yang ini beda ya. N ke M, yang ini M ke N. N ke M. Nah, berarti ruangnya adalah M kali N. Nah, lanjut. Langsung saja kita masuk ke contoh tiganya ya, supaya lebih jelas juga. Nih, pada contoh satu tadi, kita telah membuktikan bahwa T merupakan transformasi linear di mana T memetakan ruang 2 ke ruang 3. Ini rumusnya. Terus tentukanlah matriks transformasinya. Nah, karena T-nya itu ruang 2 ke ruang 3, maka matriks transformasinya kan pasti berukuran 3 kali 2. Nah, jadi dapat kita tulis, ini A-nya. A-nya itu harus 3 kali 2 ukurannya. Ini rumus transformasinya. Bagaimana kita mau mencari A? Kita tinggal lihat saja ya koefisiennya di sini. Kita mau matriks kiri ini sama dengan matriks yang kanan. Matriks kiri ini sama dengan vektor yang kanan. Itu. Kita lihat koefisiennya. Ini kan Y min X, berarti Y itu kan 1. Terus ini min 1, berarti min 1, 1. Kemudian ini X, berarti 1, 0. Kalau min Y, berarti 0, min 1. Kalau kita coba kalikan baris 1 dengan ini, XY, maka akan menghasilkan matriks yang sebelah kanan. Nih, misal, min 1 kali X, berarti min X. 1 kali Y, Y, berarti Y min X. Gitu.
Nah, jadi hasil matriks transformasinya itu akan berukuran 3 kali 2, yaitu min 1, 1, 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya, ada materi yang terakhir nih, kernel dan jangkauan. Ada definisi 2. Jika T memetakan V ke W adalah sebuah transformasi linear, T ini merupakan transformasi linear, maka himpunan vektor-vektor di V yang dipetakan oleh T ke dalam 0 disebut kernel dari T dan akan dilambangkan dengan ker T. Himpunan semua vektor di W yang merupakan gambar di bawah T dari setidaknya satu vektor di V disebut range dari T dan dilambangkan dengan T. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau ada unsur nih yang kita transformasikan, unsur ini kita transformasikan, kemudian menghasilkan vektor 0, atau 0 ya, vektor 0, berarti itu adalah kernel dari transformasi linear ini. Kalau tidak 0 ya, misalnya ini, kalau ditransformasikan tidak 0 di hasilnya, maka bukan kernel dari T. Gitu aja. Langsung masuk ke contoh soal. Nih, ada contoh untuk 4. Diketahui transformasi linear T memetakan ruang 4 ke ruang 3. Didefinisikan oleh, nah ini rumusnya. Manakah dari vektor berikut yang merupakan ker T? Ada vektor U, vektor V, dan vektor W. Cara menyelesaikannya bagaimana? Caranya adalah kita memasukkan saja nih vektor U, V, sama W ini ke rumus transformasinya. Apakah dia menjadi vektor 0 atau tidak? Akan kita coba. Jadi transformasi dari vektor U, ini unsurnya 1, 1, 0, 0. Hasil transformasinya dengan rumus yang ini. Sebentar. Nah, yang satu ini kan bisa kita sebut sebagai A. Terus satu ini B, yang ini C, yang ini D. Maaf, nggak jelas tulisannya. Pokoknya yang satu ini A, 1B, 0 C, 0 D. Berdasarkan rumus ini berarti A tambah B. 1 ditambah 1. Terus C kurang 2D. 0 dikurang 2 kali 0. Min A, min B, min 1, min 1, ditambah C, ditambah 0, dikurang 2 kali D, kurang 2 kali 0. Terus kita jumlahkan dan operasikan. 1 tambah 1 itu 2. 0 kurang 2 kali 0 itu 0. Min 1, min 1 ditambah 0 dikurang 2 kali 0. Itu min 2. Berarti ini bukan, nggak sama dengan 0 kan? Berarti tidak sama dengan 0. Maka vektor U ini bukan ker T. Selanjutnya, untuk yang V, unsurnya juga ini 0, 1, 1, 1, 0. Sama ya, tadi A, B, C, D kita misalkan. Berarti hasil transformasinya itu ini A tambah B, 0 tambah 1. 1 kurang 2 kali 0. Kemudian min 0, min 1 tambah 1 kurang 2 kali 0. Kita operasikan menjadi 1, 1, 0. Nah, berarti bukan juga nih. Tidak sama juga dia dengan 0. Berarti bukan, maka vektor V itu bukan ker T juga. Yang terakhir, transformasi dari vektor W, unsur-unsurnya ini ada A, B, C, dan D. Kita pakaikan rumus transformasinya juga, seperti yang 2 tadi. 1 dikurang 1, itu 0. Kemudian 2 kurang 2 kali 1 itu 0. Min 1, ini ditambah 1 berapa? 0. Ditambah 2 kurang 2 itu 0. Jadi vektor 0 kan? Berarti dia sama dengan 0. Maka vektor W itu adalah ker T. Jadi kita rangkum lagi. Cara mencari ker T itu, kita harus mentransformasikan vektor tersebut yang hasil transformasinya adalah vektor 0. Jika vektor 0, maka dia merupakan kernel.
Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Jadi tadi udah ada 3 subbab materi ya. Ada definisi, matriks transformasi, kenal dan jangkauan. Jadi definisi transformasi linear ini kita untuk membuktikan apakah vektor atau matriks tersebut merupakan transformasi. Yang kedua itu kita mau cari matriks transformasinya. Dan yang ketiga, yang tadi yang barusan kita lakukan, mencari kernel dan jangkauannya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.